anak-anak, kembali lagi bersama saya Nada Azhari. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis geo analisis geografis dan demografis di benua Afrika. Nah, tugas video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Afrika. Nah, gimana sih isi videonya? Yuk teman-teman simak videonya sampai habis ya. Pertama itu ada analisis geografis benua Afrika. Benua Afrika ini memiliki luas wilayah sekitar 30.295.000 km² yang menjadikannya sebagai benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Berdasarkan letak geografisnya, Afrika berada di antara Samudra Hindia di sebelah timur dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Pada masa lalu, saat masa imperialisme negara Eropa, benua Afrika memperoleh julukan yakni benua hitam. Julukan ini diberikan selain karena warna kulit dari para penduduknya, juga karena masih belum banyak yang berhasil menjelajah dan belum banyak pula yang berhasil memetakan benua Afrika. Nah, untuk batas-batas wilayah di benua Afrika itu ada di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia, di selatan berbatasan sama Samudra Hindia, dan di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Untuk secara bentang alam, wilayah Afrika ini tuh memiliki beragam bentuk permukaan bumi seperti pegunungan tinggi, gurun, lembah, dan juga daerah-daerah lainnya. Pegunungan di bagian selatan dan timur itu memiliki ketinggian lebih tinggi dibandingkan dengan pegunungan di utara dan barat. Gunung tertinggi di Afrika adalah Gunung Kilimanjaro yang ada di Tanzania, dengan ketinggian mencapai 6.010 meter di atas permukaan laut. Nah, selain itu, Afrika ini juga memiliki beberapa sungai besar, diantaranya yaitu Sungai Nil yang dikenal sebagai sungai terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 6.690 km. Nah, untuk daerah daratan Afrika itu juga sangat luas dan mencakup hampir 1/5 dari luas daratan di muka bumi. Daerah benua itu antara lain berupa pegunungan seperti pegunungan tadi itu Gunung Kilimanjaro, Gunung Margarita, Gunung Kamerun, Gunung Kimianti, dan sebagainya. Untuk iklim sendiri, di Afrika itu dapat dibagi menjadi beberapa wilayah. Contohnya nih, daerah beriklim tropis itu meliputi Afrika Tengah dekat dengan garis khatulistiwa. Daerah beriklim subtropis ada di ujung utara dan selatan Afrika. Daerah beriklim darat atau gurun ada di Afrika Utara bagian tengah. Untuk bagian flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan di Afrika ini tuh dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan dataran tinggi, hutan hujan tropis, dan padang rumput. Beberapa tumbuhan di Afrika tuh yang khas tuh seperti kurma, papirus, dan juga akasia. Untuk jenis hewan yang ada di Afrika tuh seperti gajah, kera ekor panjang, zebra, dan juga burung kasuari gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bahas analisis demografis benua Afrika. Afrika ini tuh memiliki populasi yang berkembang paling pesat dibandingkan kawasan lain di dunia. Meskipun angka kelahiran dan kematian di benua ini juga merupakan yang tertinggi di dunia gitu ya. Namun terdapat sedikit penurunan angka kematian secara keseluruhan pada paruh abad ke-20. Untuk rata-rata populasi Afrika itu meningkat sekitar 3% per tahun, dan laju pertumbuhan itu berkaitan dengan populasi yang semakin muda. Afrika memiliki lebih dari 1/8 dari total populasi dunia, tersebar di wilayah daratan yang memiliki sedikit lebih dari 1/5 permukaan daratan. Namun daerah gurun seperti Sahara, Kalahari, dan Namib itu telah mengurangi jumlah lahan yang dapat dihuni dengan faktor-faktor seperti iklim, vegetasi, dan penyakit yang cenderung membatasi evolusi daerah padat penduduk tempat pertanian dipraktikkan. Dengan datangnya era kolonial, benua Afrika ini tuh dibagi menjadi unit-unit kecil yang berbasis geografis dan politik yang sedikit atau tidak memperhitungkan distribusi etnis. Batas-batas politik itu tuh bertahan, dan benua itu tuh terus dicirikan oleh sejumlah besar negara dengan populasi yang sebagian besar kecil. Untuk variasi kepadatan penduduk yang luas itu terjadi di berbagai negara di Afrika dan di dalam negara. Secara umum sih, wilayah yang paling padat itu penduduknya ditemukan di tepi danau, di daerah aliran sungai, terutama di Sungai Nil dan Niger, di sepanjang pesisir Afrika bagian barat dan utara, dan di beberapa wilayah dataran tinggi. Sementara pemukiman paling jarang itu ya tentunya kayak di gurun atau di sabana gitu ya. Dengan demikian, Rwanda dan Burundi yang terletak di dataran tinggi Afrika Timur adalah negara-negara yang paling padat penduduknya di Afrika. Sementara Sahara Barat, Mauritania dan Libya di Sahara, dan Botswana serta Namibia di Kalahari dan Namib adalah yang paling sedikit penduduknya.
Untuk pola pemukiman di Afrika itu khususnya yang tradisional itu bervariasi ya seiring dengan perbedaan lanskap dan juga komunikasi. Pola yang paling umum itu adalah desa dan dusun yang tersebar rumah-rumah keluarga besar yang cukup besar untuk pertahanan dan kerjasama domestik. Tetapi jarang dibuat permanen karena persyaratan pertanian yang berpindah-pindah dan penggunaan bahan bangunan yang berumur pendek. Desa-desa besar yang terbuat dari tanah liat dan lumpur itu merupakan tradisi di sebagian besar sabana Afrika bagian barat, tetapi di sebagian besar Afrika, perumahan terdiri dari lumpur dan anyaman dengan atap jerami dan daun palem. Nah, jadi itu tadi mengenai analisis demografis yang ada di Afrika ya. Bisa teman-teman pahami seperti itu. Baik, itu tadi video pemaparan mengenai materi dari analisis geografis dan demografis dari benua Afrika. Nah, semoga dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman ya mengenai sejarah Afrika. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.